Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sumei saat ini mengenakan pakaian merah muda, dan rambut hitam legamnya tersebar di sepanjang bahunya. Di atas kepalanya, itu ada tusuk rambut yang besar. Pakaiannya yang bercampur dengan wajahnya yang manis, itu benar-benar membuat dia terlihat segar, bersih, halus, dan itu adalah keindahan untuk dipandang mata. Apa ini sayang, setelah berpisah sebentar, kamu sudah memikirkan aku. Melihat Sumei yang berpakaian seperti itu, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Apakah kamu percaya padaku? Jika kamu memanggilku sayang lagi, aku akan merobek mulutmu. Balas Sumei sambil menggertakkan giginya, dan wajahnya yang manis langsung menjadi garang. Tapi dari apa yang dilihat Chu Feng, Sumei yang seperti itu bahkan lebih manis lagi, sehingga dia tertawa dan berkata, "Hahaha, mengapa kamu tidak mengizinkanku memanggilmu sayang? Aku ini kan kekasihmu," ucap Chu Feng. "Kamu keparat," teriak Sumei. Tangan seputih salju Sumei dengan segera menyambar lengan Chu Feng. Kedua jarinya seperti tang, dan tiba-tiba saja terjalin. Wajah Chu Feng langsung memutar, mulutnya terbuka, lalu jeritan yang seperti ratapan hantu dan lolongan serigala bergema di kedai minuman. Aduh! Setelah beberapa saat, mereka berdua muncul di jalan di kota kuno. Jadi, ternyata sudah banyak ahli yang berkumpul di sini. Beberapa melihat peluang bisnis, dan ketika mereka menunggu berita tentang makam tersebut, mereka mengambil harta yang aneh tapi berharga, dan kemudian menjualnya. Ketika Sumei mengetahui tentang itu, penasarannya yang ingin bersenang-senang, dia pun dengan segera menarik Chu Feng untuk datang. Pada saat ini, mereka berdua berada di jalan kuno. Seorang bocah bodoh seperti Chu Feng mengikuti kecantikan seperti Sumei, dan itu menarik banyak tatapan kekaguman dan kecemburuan. Tapi ini sudah jelas bahwa Chu Feng tidak tahu, kalau dia sebenarnya sedang beruntung ketika dia beruntung. Melihat sedikit warna hijau di lengannya, Chu Feng berkata dengan sedih, "Gadis sialan, kamu terlalu galak, lihatlah. Sekarang lenganku menjadi hijau." "Mendengus. Biar aku lihat, apakah kamu masih berani menggodaku atau tidak," balas Sumei sambil mengerutkan bibirnya karena dia senang, dan dari lubuk hatinya, dia dengan senang hati melihat ke semua tempat. Saat dia berbicara, dia meraih tangan Chu Feng sambil berlari menuju sebuah kios. Di sebuah kios di jalan itu, barang-barang yang ditampilkan adalah perhiasan untuk anak perempuan. Bahannya sangat unik, dan setiap warna yang seharusnya ada di sana. Sumei sangat tertarik dengan barang-barang yang ada di sana, dan dia kemudian berlutut di depan kios tersebut, kemudian mulai memilih mereka dengan serius. Wanita tua yang membuka kios itu terlihat sangat senang, dan dia mulai benar-benar memperkenalkan barang-barang kepada Sumei. Melihat senyum jahat dari wajah wanita kios itu, Chu Feng langsung memberinya evaluasi. "Cih, pengusaha wanita yang licik," gumam Chu Feng. Saat ia merasa bosan, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke samping, dan ia menemukan seorang lelaki tua sedang terbaring di dekatnya. Orang tua itu terlihat sangat kotor. Tidak ada yang tahu berapa hari rambutnya dicuci, dan itu menempel di sebuah benjolan. Dia memiliki wajah penuh kotoran, tambalan di seluruh pakaiannya, dan di dalam tambalan itu ada lebih banyak tambalan. Dia tampak membawa tas kain, dan ada sesuatu yang tidak diketahui meluap di dalamnya. Salah satu kaki celananya panjang, dan yang lainnya pendek. Dia mengenakan sepasang sepatu yang rusak, dan bagian depan menampakkan jari-jari kakinya. Sedangkan di bagian belakang sepatunya, itu menunjukkan tumitnya. Kiosnya tidak seperti orang lain, yang beriklan di mana-mana. Justru sebaliknya, dia berbaring di sana dengan satu kaki bersilang, dan dia tampak seperti seorang pemalas. Dia bahkan tidak melihat pelanggan yang berkeliling. Meskipun orang tua itu tidak menjual properti, tumpukan buku di depannya menarik perhatian Chu Feng.
Sebenarnya jika dilihat di permukaannya, buku-buku itu tidak terlihat istimewa. Buku itu rusak, lusuh, usang, dan bahkan ada lapisan debu di atasnya. Bahkan orang-orang tidak akan tahu nama buku itu. Tapi Chu Feng yang memiliki kekuatan spiritual, dia menemukan di dalam tumpukan buku tersebut ada satu yang berisi fluktuasi aneh. Orang tua, bagaimana jika kamu menjual buku-buku ini? Chu Feng menghampiri dan bertanya. Mendengar pertanyaan Chu Feng, pria tua itu bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia mengulurkan satu angka ke arah Chu Feng, lalu menunjukkan angka 1. 1 koin tembaga, ucap Chu Feng yang mencoba menebak harganya. Cih, apakah koin tembaga saja itu cukup untuk makan bagi seorang pengemis? Mendengar kata-kata Chu Feng, pria tua itu duduk dengan suara mendesing dan marah. Orang tua, jadi kamu ingin 1 tael perak, ucap Chu Feng. Meskipun Chu Feng sopan di permukaan, dia mengutuk dalam hatinya. Dengan penampilan seperti kamu, bahkan jika kamu mengatakan kamu seorang pengemis, maka kamu akan menghina pengemis, gumam Chu Feng di dalam hatinya. 1 manik spiritual, dan kamu bisa mengambil semuanya. Pria tua itu mengucapkan kata-kata itu dengan sangat jelas. Mengutuk, kenapa kamu tidak merampok saja? Kamu menagih sebanyak itu untuk buku-buku yang rusak ini. Saat itu Chu Feng juga marah. Tapi lelaki tua itu tidak keberatan. Dia berbaring di tanah sekali lagi, dan mengatakan satu kalimat. Ambil atau tinggalkan, ucap pedagang tua itu. Setelah itu, dia bergumam pada dirinya sendiri. Buku-buku aku diturunkan oleh leluhur aku. Di dalam beberapa dari mereka, itu pasti ada harta yang tersembunyi. Tetapi hanya orang normal sajalah yang tidak bisa melihat perbedaannya. Jika itu bukan karena hari-hari yang sulit untuk ditanggung, aku tidak akan pernah mengambil buku-buku ini untuk dijual, ucap si pedagang tua menambahkan. Leluhur, kamu cukup konyol. Siapa leluhurmu? Ucap Su Mei. Tepat pada saat itu, Su Mei datang juga. Leluhurku berasal dari suatu tempat. Dia adalah spiritualis dunia. Pria tua itu berkata dengan bangga. Spiritualis dunia, wah, sungguh membanggakan. Ucap Su Mei yang secara jelas tidak mempercayainya. Kamu bisa percaya atau tidak? Pada akhirnya, seseorang yang tahu apa yang mereka lakukan, mereka pasti akan membeli ini. Ketika dia berbicara, dia menutup matanya. Mendengar kata-kata pria tua itu, hati Chu Feng langsung menegang. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka apa yang menurut Chu Feng sangat mungkin, itu akan menjadi sisa-sisa spiritualis dunia. Su Mei, apakah kamu memiliki manik-manik spiritual? Pinjamkan aku 1. Chu Feng mengertakkan giginya, dan kemudian mengatakan itu pada Su Mei. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar akan ditipu oleh orang tua ini? Balas Su Mei. Melihat itu, Su Mei merasa agak tidak rela. Jika kamu punya, tolong pinjami aku. Ucap Chu Feng sambil mengulurkan tangannya ke arah Su Mei. Kamu memang bodoh. Aku tidak pernah melihatmu sebodoh ini, ucap Su Mei. Meskipun dia mengatakan itu, Su Mei masih mengeluarkan manik spiritual di tas pinggangnya, dan memberikannya pada Chu Feng. Terima kasih ya, ucap Chu Feng sambil mengambil bed spiritual itu, dan memberikannya kepada orang tua tersebut. Orang tua, aku akan membeli buku-bukumu, ucap Chu Feng. Wow, itu memang manik spiritual. Kamu adalah wanita muda yang sangat kaya, ucap pria tua itu sambil meraih bed spiritual, dan mulai memeriksanya dengan cermat. Setelah mengetuk manik-manik dengan tangan kiri untuk sementara waktu, dia dengan bangga memeluknya. Tampaknya, ini adalah pertama kalinya kamu melihat manik spiritual kan, ucap Su Mei. Melihat lelaki tua yang bersemangat itu, Su Mei merasa sangat tidak senang. Di sisi lain, Chu Feng hanya diam saja. Dia membungkus lusinan buku dengan kain yang digunakan sebagai kios jalan, dan meletakkannya di atas bahunya. Hehehe, adik lelaki, kamu memiliki mata yang bagus. Sebagai kekaguman terhadap kamu, aku akan memberi kamu hadiah, ucap si pedagang tua.
Tapi ketika Chu Feng bersiap untuk pergi, pria tua itu mengambil sesuatu dari tas kain rusaknya. Itu kotak ungu, dan kotak itu dibuat dengan jenis kayu khusus. Di keempat sisinya, utara, timur, selatan, dan barat, itu ada sebuah tulisan di atasnya. Di kiri dan kanannya, itu tertulis hidup dan mati, keberuntungan dan nasib buruk terukir di atasnya. Bahkan ada simbol aneh yang terpahat di tengah kotak kayu itu. Apa ini? Su Mei mengambilnya, dan dengan rasa ingin tahu dia menilainya. Nona kecil, benda ini datang dari suatu tempat. Ini sangat penting untuk spiritualis dunia. Itu bisa memprediksi hidup dan mati, nasib baik dan nasib buruk. Ini disebut kompas roh dunia. Pria tua itu berkata, seolah-olah dia tahu semua tentang itu. Oh, itu sangat luar biasa. Bagaimana jika kamu mencontohkan hal ini? Su Mei bertanya dengan cermat. Ini adalah hal untuk spiritualis dunia, jadi bagaimana mungkin aku harus mengetahuinya? Hehehe, kalian berdua pelajarilah sendiri. Semoga bertemu lagi denganmu, ucap pedagang tua itu. Pedagang tua itu menyentuh janggutnya yang kering, dan kemudian memutar bola matanya. Seolah-olah dia takut Chu Feng akan memintanya kembali, hingga kemudian dia berbalik dan melarikan diri. Tuh kan, aku tahu dia itu pasti seorang penipu, teriak Su Mei. Melihat langkah pria tua yang seperti bintang jatuh, Su Mei dengan marah menghentakkan kakinya. Saat ia membawa buku-buku yang rusak dengan kain, Chu Feng dengan senang hati kembali ke kedai minuman. Su Mei saat ini tidak marah dan cemberut lagi. Sebagai gantinya, ada senyum manis di wajahnya, dan dia juga terlihat senang. Oi, apakah kamu menemukan harta karun dalam tumpukan buku busuk ini? Setelah memasuki ruangan, Su Mei tersenyum dan berkata, jadi kamu baru bertanya sekarang, tanya Chu Feng. Melihat Su Mei yang aneh, Chu Feng tahu bahwa dia sengaja bertindak seperti itu. Dia jelas menemukan niat Chu Feng. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa dan memberikan manik roh kepadanya, orang tua itu pasti akan menaikkan harganya. Jika aku tidak mencoba untuk menentangmu, bagaimana kamu akan mendapatkannya dengan mudah? Sudahlah, harta apa yang kamu dapatkan? Cepat dan tunjukkan padaku, balas Su Mei yang sangat tidak sabaran, dan mengambil buku-buku itu dari pundak Chu Feng. Setelah mengobrak-abrik buku-buku tersebut, akhirnya dia memilih satu. Buku itu juga tertutup debu, tetapi sangat berbeda dari yang lain. Meskipun buku itu lusuh, tetap saja tidak rusak. Itu memberi perasaan tanpa hiasan hanya dengan melihatnya. Di tangan Chu Feng, dia bisa merasakan bahwa materi buku itu agak istimewa. Chu Feng menggunakan tangannya untuk menghapus debu di buku itu. Dan setelah debu itu dibersihkan, beberapa kata segera muncul. Teknik roh rahasia. Su Mei meraih buku teknik spiritual rahasia itu dari tangan Chu Feng. Setelah membersihkannya dengan detail untuk sementara waktu, dia berkata dengan sedikit kaget. Jika teknik spiritual rahasia ini nyata, maka kamu telah mendapatkan untung yang cukup besar. Meskipun teknik spiritual rahasia ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang dengan kekuatan spiritualis, harga pasarnya sama sekali tidak lebih rendah dari 1000 badge spiritual. Sungguh aneh. Mengapa orang tua itu menyembunyikan hal yang begitu bagus di balik buku-buku ini? Ah, aku tahu. Orang tua itu pasti tidak tahu cara membaca, ucap Su Mei. Apa? Itu sangat mahal sekali, seru Chu Feng dengan terkejut. Mendengar kata-kata Su Mei, Chu Feng pada awalnya terkejut, tetapi setelah itu adalah kebahagiaan besar. Itu berarti bahwa kali ini, dia mengambil untung banyak sekali. Tapi sebelum itu, mari kita ambil murid inti di sekolah Azure Dragon yang memiliki kekuatan spiritual sebagai contoh. Meskipun ia memiliki kekuatan spiritual, ia tidak memiliki metode kultivasi. Jika kamu menjual teknik spiritual rahasia ini kepadanya, dia akan memberikan harga yang bahkan tinggi, karena benda ini adalah harta berharga yang banyak diminati, namun kurang dalam jika untuk perdagangankan.
Sumei berkata seolah-olah dia bangga pada dirinya sendiri. Hahaha, setelah aku selesai menggunakan ini, bukankah aku akan mendapatkan banyak ketika aku menjualnya? Ucal Chu Feng dengan senang hati, mungkin dengan 1000 badge spiritual, dia bisa menerobos langsung ke ranah asal. Buku rahasia ini hanyalah beberapa teknik pengendalian untuk kekuatan spiritual, dan bukan metode budidaya untuk spiritualis dunia. Jika kamu benar-benar dapat memahami kekuatan formasi spiritual dan menjadi spiritualis dunia, pada saat itu banyak sekolah akan memintamu untuk bergabung dengan mereka. Tawaran yang diberikan sekolah, itu akan cukup bagimu untuk menjadi orang kaya sejati. Apakah kamu tahu, berapa banyak spiritualis dunia kita di sekolah Azure Dragon? Ucap Sumei. Ada berapa banyakkah? Tanya Chu Feng. Setiap bulannya, dia mendapat 1 manik di tingkat mendalam. 1 manik tingkat mendalam setara dengan 1000 badge tingkat asal, dan 1 manik tingkat asal itu setara dengan 1000 badge spiritual. Yang berarti, setiap bulannya dia bisa mendapatkan 1 juta butir spiritual dari sekolah Azure Dragon, ucap Sumei menjelaskan. Oh dewa, 1 juta butir spiritual setiap bulan, itu tidak bisa dipercaya, ucap Chu Feng yang tanpa henti terpana. Hari ini baginya, 1 manik spiritual sudah sangat berharga. Dia bahkan tidak berani memikirkan 1 juta badge spiritual. Meski begitu, spiritualis dunia itu hanya dengan enggan menerimanya. Jika itu bukan karena dia memusatkan perhatian pada harta kita di sekolah Azure Dragon kita, dia tidak akan menjadi penatua tamu di sekolah Azure Dragon, ucap Sumei. Harta karun kita, harta apa itu? Tanya Chu Feng yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Kamu tahu makam 1000 tulang di Gunung Obat Spiritual. Orang-orang menduga bahwa ada harta di makam 1000 tulang itu. Dan spiritualis dunia itu datang ke sini untuk harta karun itu. Sumei terus menjelaskan. Jadi itu, tempat itu. Chu Feng tertegun sekali lagi. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa, akan ada harta di hutan yang gelap dan menakutkan itu. Tapi setelah berpikir dengan cermat, dia bisa mengerti itu. Bagaimanapun juga, kekuatan spiritual yang ia miliki hari ini, itu tidak datang dengan kelahirannya. San itu diperoleh dari makam 1000 tulang. Jadi, dia merasa bahwa mungkin makam 1000 tulang benar-benar memiliki harta. Apa yang salah? Mengapa kamu memiliki ungkapan ini? Tanya Sumei. Oh, bukan apa-apa, balas Chu Feng sambil buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memberitahu Sumei bahwa, saat dia terjebak di makam 1000 tulang, dia melihat seorang lelaki tua bercahaya di sana, dan bahkan mendapatkan kekuatan spiritual dari tempat itu. Itu terlalu berlebihan, sehingga Chu Feng tidak bisa dengan mudah memberitahu orang lain. Oke, aku bisa melihat bahwa kamu benar-benar ingin mencoba teknik spiritual rahasia ini, maka aku tidak akan mengganggu kamu lagi, ucap Sumei. Sumei mengembalikan teknik spiritual rahasia kepada Chu Feng, dan juga mengeluarkan sesuatu dari dompet pinggangnya untuk diberikan kepada Chu Feng. Ni ambil, ini adalah hadiahmu untuk pergi jalan-jalan denganku. Ucap Sumei. Saat Chu Feng melihatnya, ia menemukan bahwa di telapak tangan Sumei ada hal seperti karung. Tapi itu jelas bukan karung biasa, karena bahannya sangat istimewa dan penuh dengan simbol di permukaan. Setelah melihat item itu, Chu Feng langsung menghirup udara dingin dan berseru. Ini sebuah Cosmos Sack. Seru Chu Feng dengan kaget. Meskipun ukuran karung itu tidak besar, namun kekuatan langit dan bumi terkandung di dalamnya. Itu bisa menyimpan segala macam barang tanpa menambahkan berat, dan itu adalah peralatan ajaib untuk menyimpan barang. Tetapi penciptaan Cosmos Sack sangat rumit, sehingga harganya sangat tinggi. Dan bahkan, itu bukan sesuatu yang bisa digunakan orang normal. Chu Yuanba ingin membeli satu sebelumnya. Tetapi pada akhirnya, karena harganya terlalu tinggi, dia akhirnya menyerah. Jadi untuk Chu Feng ini adalah item pemborosan, namun Sumei memberikan ini padanya dengan cuma-cuma.
Apa yang kamu lihat? Pergi dan berkultivasilah, ucap Su Mei sambil meletakkan Cosmos Sack di tangan Chu Feng, dan bersiap untuk pergi. Su Mei, mengapa kamu begitu baik padaku? Tanya Chu Feng sambil memegang Cosmos Sack di tangannya. Tatapan Chu Feng terhadap Su Mei dipenuhi dengan apresiasi. Oh, itu tidak apa-apa. Hanya saja setiap anggota aliansi Wings memiliki satu, dan hanya kamu yang tidak punya. Jadi, hal ini untuk menghindari kamu berada dalam kondisi yang buruk. Dalam beberapa hari ketika makam dibuka, kamu tidak dapat membawa 2 tas besar seperti apa yang kamu lakukan saat berburu obat spiritual. Jika hal itu yang terjadi, akan sangat aneh jika tidak ada yang merampokmu, jawab Su Mei. Su Mei kemudian tersenyum, dan tidak memberi Chu Feng jawaban kenapa. Tetapi tepat ketika dia meninggalkan ruangan, dia melihat ke belakang dan berkata, "Jika kamu tidak mengerti mengapa, maka kamu dapat mengambilnya saat aku mencoba mengikatmu." Setelah mengatakan itu, Su Mei berjalan pergi. Melihat pintu yang perlahan-lahan menutup, Chu Feng merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Apapun alasannya, Su Mei benar-benar memperlakukannya dengan baik. Chu Feng duduk bersila di tempat tidur, dan Chu Feng sudah tidak sabar untuk membuka teknik spiritual rahasia. Barulah kemudian, dia mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar teknik yang membantu pengguna untuk mengendalikan kekuatan spiritual. Itu bisa membiarkan spiritual berkuasa mengembara, dan mengamati objek secara mendetail. Selama kekuatan spiritualnya cukup kuat, bahkan jika seseorang menyembunyikan aura mereka, dia masih bisa melihat melalui kekuatan sejati mereka. Orang-orang yang menggunakannya dengan baik, maka mereka dapat mengganggu kesadaran lawan dengan kekuatan spiritual yang tak berbentuk. Kekuatan itu memiliki kegunaan yang tak terbayangkan dalam pertempuran. Singkatnya, buku rahasia teknik spiritual tentu saja merupakan hal yang baik. Sedangkan untuk Chu Feng sendiri, itu akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.